yang belum kemarin mengikuti ke saya 2 bulan lalu menjelaskan tentang penyakit hati ya, tentang penyakit hati. Kemudian ada 3 jenis sifat manusia. Ada 3 jenis dalam diri manusia itu apa aja? Tengok masih ingat nggak? 3 jenis kolbu di dalam 3 jenis sifat manusia di dalam diri manusia. Ada 3 jenis sifat Bu Tati, yang kami jelaskan 2 bulan yang lalu kan tentang penyakit hati. Ada 3 jenis kolbu di dalam sifat manusia, 3 jenis sifat manusia. Masih ingat nggak? Ini yang kemarin tidak ikut mungkin ingin tahu. Apa open ber apa yang kedua? Yang dimiliki sifat manusia, 1 iri dengki, 2 mengasuh orang-orang yang dia benci, 3 untuk selalu memberi nasihat yang tidak pernah jalan yang benar. Oh gitu. Itu masuknya kemana? Masuknya ke dalam jenis apa itu? Ya, masuknya ke dalam kolbu apa Bu? Yang tadi Ibu Eca, Ibu Rosa jelaskan itu masuknya ke dalam. Tadi saya dengar ada yang menyebut-nyebut siapa coba? Kolbu apa? Ayo Bu, ada 3 jenis. Ada 3 jenis sifat manusia. Tadi katanya ada apalagi tadi masuknya di dalam kelompok apa ya? Tadi yang Ibu Rosa jelaskan itu masuknya dalam kelompok. Ibu masih ingat enggak? 3 jenis sifat manusia, Bu? Ya habibi, habibi ya Muhammad, salla alaika Rahman, hubbak fi kulli makan. Ya, betul. Jadi Bu Rosa, tolong dengerin. 3 jenis yang tadi disebutkan sama Bu Rosa itu masuknya ke dalam kelompok. Masuk dalam kelompok apa? Betul, masuknya ke dalam kolbu salim. Kolbu kan Bu? Masuknya ke dalam kolbu? Enggak, iri dengki masuknya ke dalam kolbu. Kolbu salim itu kolbu yang sehat, kolbu yang selamat, yang tujuannya adalah surga. Kolbu salim itu bertujuan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam kategori kolbun salim, adalah
hati yang bersih, hati yang selamat. Kalau masuknya tadi yang masuk ke dalam qalbul marid. Jadi ada 3 jenis sifat manusia itu. Satu adalah hati yang selamat atau qalbun salim. Kedua qalbun marid. Yang ketiga qalbun mayit. Qalbun yang satu yang selamat itu adalah yang terbaik. Yang kedua penyakit hati ya. Penyakit hati yang punya penyakit hati itu masuknya ke kategori manusia itu mempunyai qalbul marid namanya, qalbul marid. Nah, ada lagi yang paling bahaya adalah qalbul mayit. Qalbul mayit itu jasadnya sehat, jasad sehat bu, jasadnya sehat, tapi akalnya sudah seperti mayit, mati rasa. Banyak orang-orang sekarang kan qalbul mayit itu, banyak orang-orang yang di jalanan itu ya bu ya. Antaranya ibu tahu sendiri ya sekarang, bukan dari sekarang, dari zaman dulu. Begal, orang-orang jahat lah ya, yang sudah tidak punya akal itu maksudnya ke qalbul mayit bu. Jadi secara jasad dia sehat, tapi akalnya sudah sakit, jauh dari kenapa orang punya سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه ya boleh. يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان Kemudian يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير. kita bahas sekarang yaitu anxiety. Namanya bukan anxiety tapi anxiety. Bahasa kerennya apa bu? Anxiety. Apa bu? Ayo dong, pinter kan? Masya Allah. Anxiety ya. Anxiety yaitu, anxiety apa sih itu? Apa sih anxiety? Anxiety disorder. Penyakit. Hati-hati sebelum Ini penyakit bu, anxiety ini. Jukriya takabur sombong. Penyakit mental. Bisa disebutkan ibu penyakit contohnya apa tuh? Khawatir. Meni susah nempo aing susah sia. Meni senang nempo aing untung sia. Khawatir yang berlebihan. Aing benghar sia. Meni jangan Cemas. Biasanya apa yang membuat kita cemas? Was-was biasanya apa sih? Yang bikin kita khawatir, cemasnya saya. Aduh, gimana ya? Saya lagi cemas nih. Aduh, kesel. Biasanya apa? Apa bu biasanya kalau aing moyan sia. khawatir? Redang nempo aing maju. Kalau kita punya khawatir, jantung biasanya suka berdebar-debar. Aing jaya sia. Kesurupan Efek dari kita cemas itu jantung tiba-tiba berdebar-debar. meni stres. Banyak yang Nafas sesak, biasanya keringat dingin. bisa ngubareng. Itu adalah gangguan anxiety. Hati tapi sinse pasti Apa bu bisa dicontohin nggak? Kalau kita lagi cemas, aduh, kita mikirin apa gitu? Apa bu bisa kasih contoh nggak?
kita kesel itu hati-hati, itu gejalanya bisa kena sakit, bisa kena penyakit jantung, penyakit darah tinggi. Nomor satu lagi adalah kalau kita nggak punya dompet, kita di dalam dompet itu kosong. Nah itu satu, kalau kita nggak punya duit, nggak punya uang, aduh gimana ya? Nyeri hulu nempok jaya sia Itu nomor satu kayaknya deh. nempok aing sukses sia Ya Bu ya. stres penyakit hati dokter Tapi moal bisa saya yakin Allah pasti memberikan rezeki ya Bu ya. Kalau masalah uang itu tidak mungkin kita pernah kosong banget gitu uangnya. Jadi efek dari kecemasan itu tiba-tiba jantung berdebar, jantungnya berdetak kencang, berdetak terus tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Jadi efek cemas itu kecemasan yang terus menerus akan menyebabkan jantung berdebar, darah tinggi, terus gas naik itu lambung, GERD, penyakit GERD ya. Itu secara tidak langsung kalau kita ada pikiran, apalagi dengan usia-usia yang udah segini nih. Kalau kita cemas langsung kena gasnya naik, sesek. Yang punya genetik darah tinggi mungkin bisa jadi darah tinggi, yang punya gen ya, yang punya gen vertigo, darah tinggi, GERD, penyakit lambung. Nanti saya akan kasih terapinya bagaimana. Jadi konsep dalam Islam yang merujuk pada upaya untuk mengelola dan memelihara hati kita agar selalu bersih dan terarah pada kebaikan adalah mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kolbu itu atau hati itu adalah sebagai pusat kendali dari hati kita yang bersih untuk melahirkan tindakan baik, untuk melakukan tindakan yang baik. Tujuan mencapai kebersihan hati itu yaitu tazkiyatun nufus dan membimbing manusia agar selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana proses tazkiyatun nufus itu? Yaitu membersihkan hati dalam sifat tercela, iri dan dengki. Mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan akhlak terpuji, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, wa ma yaja'ul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kecuali kebaikan. Di dalam tafsir Al-Muyassar, balasan bagi orang-orang yang baik, perkataan, perbuatan yang baik baginya adalah surga di akhirat.
Jadi perbuatan yang baik itu hadiahnya adalah surga. Surga ya Bu ya. Dari Al-Quran dan As-Sunnah, wa ma yaja'ul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi Al-Quran itu semua mengajarkan tentang kebaikan. Akhlak itu adalah kunci utama. Akhlak positif itu adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan di dunia. Kalau orang udah nggak punya akhlak, kalau manusia tidak punya akhlak, hidup kita tuh akan semau kita, gak ada rasa hormat, tidak punya adab, tidak menghargai orang lain. Jadi panutan kita adalah siapa? Allahumma sholli ala sayyidina ya nafsu tayyibi Allahumma sholli ala
bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal nasir, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya